Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Algirza Akbar dari Prodi Sistem Informasi C 2023. Di sini saya akan sedikit membacakan tentang perbandingan dari sistem operasi Windows, Linux, dan Android. Langsung saja kita telusuri dan bandingkan dari 3 sistem operasi Windows, Linux, dan Android berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis perangkat yang didukung, kelebihan dan kekurangan, jenis user interface-nya, dan sistem operasi mana yang dipilih untuk membuat sebuah program. Yang pertama, tujuan penggunaannya. Windows cocok untuk pengguna umum dan profesional dengan fokus pada kemudahan penggunaan. Lalu ideal untuk aplikasi perkantoran, desain grafis, gaming, dan kebutuhan komputasi sehari-hari. Untuk Linux, itu dirancang untuk server, pengembangan perangkat lunak, dan penelitian ilmiah. Menekankan keamanan, stabilitas, dan fleksibilitas kustomisasi. Cocok bagi pengguna teknis yang membutuhkan kontrol penuh. Yang selanjutnya ada Android. Dibuat khusus untuk pengguna mobile dengan fokus pada pengalaman touchscreen dan konsumsi konten. Ideal untuk komunikasi, hiburan, media sosial, dan aplikasi berbasis lokasi. Lalu yang kedua ada jenis perangkat yang didukung. Itu yang pertama Windows. Yang pertama yaitu yang didukung oleh Windows yaitu desktop, PC, dan laptop. Lalu ada tablet seperti Windows Surface. Lalu selanjutnya server enterprise untuk bisnis besar. Dan perangkat IoT terbatas melalui Windows IoT. Selanjutnya Linux, yaitu jenis perangkat yang didukung oleh Linux adalah server dan superkomputer, desktop PC, laptop, dan embedded system. Lalu perangkat IoT, Raspberry Pi, dan microcontroller. Terakhir ada Smart TV serta NAS, yaitu Network Attached Storage. Yang terakhir ada Android, yaitu Android yang didukung oleh Android yaitu smartphone seperti yang kita gunakan dan tablet. Ada juga Smart TV dan Android Auto. Lalu yang ketiga ada wearable seperti smartwatch dan fitness tracker. Yang terakhir yaitu konsol game portable, set-top box, dan bahkan kamera digital. Lanjut yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama Windows. Kelebihan Windows yaitu antarmuka yang familiar dan mudah digunakan. Lalu yang kedua ada kompatibilitas software yang luas untuk bisnis, game, dan aplikasi umum. Yang ketiga yaitu dukungan hardware yang komprehensif. Lalu yang terakhir ada dukungan teknis resmi dan dokumentasi yang melimpah. Selanjutnya kekurangan Windows, yaitu tidak open source dan berbayar. Berbeda dengan Linux yang open source dan tidak berbayar. Yang kedua yaitu rentan terhadap malware dan virus. Yang ketiga membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi untuk performa optimal. Yang keempat ada privasi yang kurang karena pengumpulan data oleh Microsoft. Yang kelima yaitu pembaruan sistem yang terkadang mengganggu. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari Linux, yaitu kelebihannya open source dan mayoritas distribusi gratis, yang dimana biasa digunakan oleh sebagian besar programming karena open source. Lalu yang kedua ada stabilitas tinggi dan keamanan yang sangat baik. Yang ketiga bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah. Lalu yang keempat sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai keinginan kita sendiri. Lalu yang terakhir ada pembaruan yang tidak mengganggu aktivitas pengguna. Lalu kekurangan Linux sendiri yaitu yang pertama ada pembelajaran yang cukup sulit untuk pemula, yang dimana Linux itu cukup rumit berbeda dengan Windows yang familiar digunakan untuk pemula.
Lalu kekurangan yang kedua yaitu kompatibilitas software terbatas untuk aplikasi tertentu. Lalu yang ketiga ada masalah dukungan hardware pada beberapa perangkat. Yang terakhir ada fragmentasi distribusi yang dapat membingungkan pengguna baru. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Android. Kelebihan Android yaitu mudah digunakan dengan antarmuka, intuitif. Yang kedua, ekosistem aplikasi yang sangat luas melalui Google Play Store. Yang ketiga, ada terintegrasi dengan layanan Google untuk produktivitas sehari-hari. Lalu yang terakhir ada berbasis open source dengan berbagai opsi kustomisasi. Lalu ada juga kekurangan Android yaitu fragmentasi versi yang dapat mempengaruhi kompatibilitas aplikasi. Yang kedua yaitu masalah keamanan dan privasi karena pengumpulan data oleh aplikasi. Yang ketiga, ketergantungan pada layanan Google untuk versi resmi. Yang terakhir ada pembaruan sistem yang tidak konsisten di semua perangkat. Yang keempat ada jenis user interface-nya. Yang pertama Windows GUI, Graphical User Interface dengan Windows Shell. Yang kedua Start Menu, Taskbar, dan Desktop. Yang ketiga Windows Explorer untuk manajemen file. Lalu ada Control Panel dan Settings untuk konfigurasi. Lalu ada Command Prompt dan PowerShell untuk antarmuka baris perintah. Yang terakhir, Windows 11 memperkenalkan desain yang lebih modern dengan sudut membulat dan UI terpusat. Lalu yang kedua ada Linux, berbagai pilihan desktop environment DE. Itu ada modern, minimalis. Yang kedua ada KDE Plasma, kustomisasi tinggi, mirip Windows. Lalu ada selanjutnya ringan dan tradisional. Lalu sangat ringan. Yang terakhir ada cinnamon familiar untuk pengguna Windows. Yang kedua ada terminal untuk antarmuka baris perintah CLI yang sangat kuat. Lalu Windows Manager untuk kontrol tata letak jendela, tiling, stacking, dan lain-lain. Yang selanjutnya Android touch-based UI dengan gestur. Lalu ada home screen dengan widget dan shortcut, app drawer untuk semua aplikasi, quick setting panel, material design sebagai bahasa desain utama, navigasi gestur atau button based. Terakhir ada notification system yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada yang kelima yaitu sistem operasi mana yang lebih dipilih untuk membuat sebuah program. Linux yaitu dipilih sebagai sistem operasi untuk pengembangan program karena yang pertama kelengkapan tools pengembangan GCC, interpreters, dan package manage tersedia gratis, tidak berbayar. Lalu yang kedua dukungan multibahasa, mendukung hampir semua bahasa pemrograman populer dengan performa yang optimal. Lalu ketiga ada kemiripan dengan lingkungan produksi, mayoritas server web dan cloud menggunakan Linux, mengurangi masalah kompatibilitas. Yang keempat ada performa superior, yaitu manajemen memori efisien dan kernel yang dioptimalkan untuk pengembangan. Yang kelima keamanan tinggi, sistem izin berbasis Unix dan isolasi proses melindungi kode dan data. Yang keenam open source dan gratis, tidak ada biaya lisensi dengan akses penuh ke source kode. Yang ketujuh kustomisasi mendalam, dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan spesifik pengembangan. Lalu yang terakhir ada stabilitas, berjalan lama tanpa perlu restart, memaksimalkan waktu pengembangan. Untuk materi yang bisa saya sedikit bacakan mungkin sekian saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.